Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Mujiati, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Pendidikan Lor 03, Bapak Imam Santoso. Yang kami hormati pula Bapak Budi selaku pemapat dan Bapak Ibu Guru semuanya. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul untuk belajar bersama, mendengarkan bersama dan sekaligus tukar pikiran untuk kemajuan diri kita secara pribadi dan juga nanti tentunya kita imbaskan kepada sekolah dan anak-anak didik kita. Acara pada hari ini adalah pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 7. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah. Dilanjutkan sambutan dari pengajar praktek yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Mujiati. Selanjutnya diskusi tentang visi, yang terakhir adalah acara penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga basmalah yang sudah kita bacakan tadi akan memperlancar jalannya acara pada pagi hari ini. Acara yang kedua, sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Imam Santoso, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu wa bihamdihi yang saya hormati Ibu Mujiati SPD selaku pendamping dari pengajar praktik dan dikut, kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati yang hadir pada pertemuan hari ini, serta Pak Budi Rapsilong Haji Nugroho SPDSD calon guru penggerak angkatan 7, di mana pada hari ini dilakukan pendampingan individu yang kedua yang nanti akan menghormati Ibu Mujiati. Itu yang saya hormati serta Ibu Mujiati bahwa kegiatan hari ini di mana Pak Budi akan memaparkan dalam mengkomunikasikan visi dan batasan perubahan. Ini nanti akan terkait dengan visi sekolah, yang mana visi sekolah nanti bisa kita diskusikan bersama, namun pada prinsipnya sudah kami di belakang layar. Artinya sebelum ini Pak Budi sudah mengkomunikasikan dengan saya dan merancang, namun nanti bisa kalau memang sepertinya bahasanya ya, tata bahasanya lebih tepat maupun untuk dibimbing. Nanti orientasi atau tujuan dari visi ini nanti adalah kalau yang kemarin itu visinya berorientasi pada sekolah, sekarang komunikasi visi ini nanti orientasinya pada siswa. Bapak Ibu yang hormati, saya tidak panjang lebar. Yang selanjutnya mohon dengan diuji kalian atau orang lain atau siapapun datang ke SD Pendidikan Lor 3 dengan senyum akan kami layani dengan ramah tamah atau ramah tamahan kami. Itu ya. Ini nanti akan kami jadikan slogan atau moto sekolah kami. Datanglah dengan senyum, kami layani dengan ramah tamah. Begitu ya, intinya singkatnya seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekali lagi mohon bimbingan dari Ibu Muji selaku pengajar praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apa yang dislogankan oleh Pak Imam tadi, guru-guru kita datang dengan sambutan senyum, maka kita akan melayani menyambutnya dengan lebih daripada senyum. Moga-moga senyuman kita akan menjadikan suatu persahabatan tali silaturahmi yang lebih erat lagi, Bu. Untuk selanjutnya ini ada sambutan dan sekaligus nanti ada sesuatu yang akan diberikan kepada kita semuanya, tentunya sesuatu yang sangat-sangat kita nantikan dan sangat berguna dalam merumuskan visi sekolah yang lebih baik. Kepada Ibu Mujiati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh kalau bicara sambil itu kurang paham. Maka izinkan saya untuk nanti setelah sini saya akan ke sana karena foto saya sudah dipajang. Saya bangga sekali dipajang. Ini enak saya kayak gini langsung masuk. Gitu ya Pak Iwan, dan saya izin dulu. Sebelumnya mohon maaf saya telah berkata-kata panjang. Izinkan saya sekali lagi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ibu Mujiati, PP-nya anak terganteng saya Pak Budi. Tak undang anak-anaknya soalnya yang sudah tua banget deh. Anak saya laki-laki yang kedua karena 5 CDB itu laki-lakinya 2 dan saya Bapak Ibu, yang 3 perempuan. Yang perempuan itu imut-imut aja, laki-lakinya itu selalu strong, selalu memberi semangat pada teman-teman cewek untuk ayo semangat teman-teman, tugas kita banyak tapi kita harus tambah keren, tidak boleh bersulo. Ya Pak Budi ya, Pak Budi selalu berikan semangat. Alhamdulillah Pak Imam punya anak buah yang luar biasa. Saya harapkan sebagai calon guru penggerak ada C-nya, harapan saya C-nya nanti hilang menjadi penggerak di segala lini, di SD berikan lor 3 terutama, di kampung, di rumah, bahkan di lingkungan nanti bisa sampai nasional karena nantinya CGP itu akan menjadi digodok menjadi seorang pemimpin dimanapun berada. Dan harapan saya setelah ada Pak Budi dan CGP lain, insya Allah nanti terlahir dari Elor ya Pak ya, nanti insya Allah terus beruntun. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari yang cerah ini komunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Tadi Pak Imam sudah berdiskusi sebelumnya dengan CGP saya nih Pak Budi, sehingga sudah saling mengerti visi secara internal, visi kita yang dahulu seperti ini. Tolong Bapak ya di bawah prakarsa perubahan yang disampaikan Pak Budi, insya Allah nanti yang tadinya hanya memihak sekolah sekarang berpusat pada siswa. Baiklah, apa yang menjadi harapan karena visi itu sebenarnya kan baru anak-anak. Harapan saya setelah saya mendidik anak-anak murid-murid semua murid di SDB Lor 3 ini nanti akan seperti ini loh. Nah terus cara mencapainya seperti ini loh. Nah nanti ada indikator-indikator yang harus dilaksanakan. Saya yakin di bawah bimbingan Bapak Imam, Bapak Ibu sudah sama-sama punya gambaran tentang apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan nanti visi yang akan tercipta, sehingga langkah-langkah yang tajam, terarah, dan real bisa dilaksanakan akan bisa dicapai SD Pelor 3. Itu dia Bapak Ibu. Jadi mohon-mohonnya untuk saling mendiskusikan nanti lewat cara strategis yang nanti disampaikan oleh Pak Budi. Bapak Ibu nanti bisa mendiskusikan dan saya nanti akan ikut berbaur di dalamnya bersama-sama melihat terlahirnya visi SD Pelor 3. Demikian apa yang saya sampaikan. Nanti saya langsung menjadi moderator untuk ikut berbaur Bapak Ibu sama-sama membentuk menciptakan visi SD Pelor 3. Baiklah, langsung kita mulai. Untuk itu kami mohon Bapak Budi bisa catatkan tepuk tangannya Bapak Ibu.
saya sekian dulu. Mohon maaf atas dari yang kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat hingga sampai detik ini saya bisa berdiri di sini dengan penuh semangat demi mewujudkan diri sekolah kita depan. Yang terhormat juga Ibu Mujiarti SPT selaku pengajar praktek, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya yang sebagai rekan kerja, ya, rekan kolaborasi, rekan berbagi. Mohon maaf saya berdiri di sini yaitu dalam rangka mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 7 di Kota Semarang. Baik, langsung saja. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan sebuah puisi karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, buah karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliut, aku mendengar lautan Hindia berkelur, membanting di pantai Meliut itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Nah, Bapak Ibu, dari puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno tadi, bahwa puisi di atas menunjukkan visi presiden yang pertama, Presiden Soekarno, tentang wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau melalui sebuah puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan membangkitkan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan mendiskusikan visi sekolah kita ke depan. Sebelumnya, ini ada kalimat rumpang. Jadi sebelum ke visi nanti, Bapak Ibu, kita mendiskusikan kalimat rumpang yang masih berupa definitif ini. Kita berdiskusi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama, kita memberikan murid-murid yang bagaimana, Bapak Ibu? Nah, karena kan tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Gajah Dewantoro kan berorientasi kepada siswa, bahkan kita harus menghamba pada siswa. Jadi orientasinya siswa atau bahasa sekarang murid. Nah, jadi di mana nanti tujuannya murid bisa bahagia, kan seperti itu. Nah, kita mempunyai murid-murid yang bagaimana terkait visi sekolah? Apa dulu sih? Cerdas, berkarakter, peduli, berprestasi, terus apalagi berpikir kritis, terus berakhlak mulia. Ada lagi Bapak Ibu, religius,
Bisa? Religius. Oke. Gotong royong. Iya, siap. Cerdas, berkarakter, peduli, berprestasi, berkritis, berkuliah, religius, bergotong royong, mengikuti perkembangan zaman. Oke, silakan. Ini kalau kita cermati di sini ada beberapa kata yang kalau disimpulkan masuk dalam profil belajar Pancasila ya. Berpikir kritis, berhak mulia, religius, berkarakter, itu kan juga bagian dari situ ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter masing-masing. Kita percaya itu ya, bahwa murid memiliki karakter masing-masing karena setiap siswa individu pasti karakternya berbeda-beda. Unik, tumbuh dan berkembang. Ya, kadang kita pikir anak bodoh mesti bodoh terus kan kita iya betul. Istimewa. Yang selanjutnya, pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik ya, di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Penguatan karakter, jelas sekali karena sekolah kita adalah sekolah PPK. Selain penguatan karakter, itu masuk bagian dari penguatan karakter tuh. Karena ada nilai mandiri, gotong royong, integritas. Selanjutnya yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sadar akan apa Bapak Ibu? Iya, ya. Sadar mereka mendapatkan pendidikan ya yang layak, dihargai ya. Bahwa mereka itu dihargai. Terus apa lagi? dapat ilmu Pendidikan yang layak, yang nyaman, menyenangkan. Pertanyaan kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu? Memajukan siswa ya, karena orientasinya bukan lagi sekolah tapi kepada siswa ya. Warga sekolah sekali yakin untuk memajukan siswa sehingga bisa menjadi tadi yang pertama berprestasi ya, mewujudkan karakter siswa yang baik. Terakhir, pertanyaan terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa? Perayaan apa buatnya? Tujuan pendidikan dapat tercapai ya, oke. Dengan kolaborasi antar sekolah dan orang tua siswa, tujuan sekolah bisa tercapai. Ini adalah hasil kesepakatan kita bersama dari pertanyaan 1 sampai 6 ya. Selanjutnya kembali ke poin-poin itu. Nah Bapak Ibu, kita dari pertanyaan tadi sekarang akan mendiskusikan terkait visi sekolah kita. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita Bapak Ibu? Karena tadi kan terwujudnya sekolah yang religius, kan kita sesuai pertanyaan pertama, visi sekolah kita ternyata belum selaras dengan cita-cita kita untuk murid belum lah. Berarti adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita yang lama? Ada yang mau ditambahkan, diselaraskan? kalau nanti kan ini sekolahnya Ya. berarti sekolahnya itu dibagi Ya, seperti ya itu oke, disesuaikan ya nanti. Berarti terwujudnya siswa atau murid. Nah, terus ini kalau saya boleh usul kan bisa diselaraskan, bisa ditambahkan. Kalau berdasarkan ini kan mungkin terlalu panjang. Kan di situ sudah ada religius, berbagian, kan sama saja dengan berkarakter. Sekarang kan ya berbagian, terampil, ya. Nah ini kalau saya rangkum itu bagaimana kalau ditambahkan dengan berperilaku sesuai profil pelajar Pancasila. Karena kan itu juga religius, di situ ada berkarakter ada, ya. Terus di next aja tuh. Nah ini visi yang sudah saya buat ketika saya
belajar di modul 1.3 dan kemarin sudah saya komunikasikan dengan Pak Imam. Terwujudnya siswa, jadinya tadinya sekolah, saya ganti terwujudnya siswa. Kata berprestasi masih tetap saya cantumkan di sini. Karena sekolah kita ke depan pinginnya Pak Imam itu berubah ya, berbenah berubah. Siswanya yang tadinya mungkin prestasinya kurang akan lebih meningkat lagi. Nah, makanya terwujudnya siswa yang berprestasi dan yang tadi religius, terampil dan lain sebagainya, saya masukkan menjadi satu kalimat: berperilaku sesuai profil pelajar Pancasila. Peduli lingkungan tetap masuk karena sebagaimana yang kita tahu, kita itu adalah sekolah adiwiyata. Tahun kemarin ya 2022 kita juara tingkat kota Bu Muji. Insya Allah nanti maju tingkat provinsi kurang lebih tahun 2024. Karena yang maju tahun ini yang 2 tahun yang lalu juara. Nah, makanya ini tetap peduli lingkungan, saya sudah konsultasi tetap dimasukkan. Dan yang terakhir sekolah ramah anak. Jadi tetap ada kata sekolah karena sesuai yang kita tahu di sekolah ke depan itu sekolahnya sudah sekolah ramah anak semuanya. Bahkan hampir max semuanya sekolah ramah anak. Nah, jadi visi yang sudah saya buat ini terwujudnya siswa yang berprestasi, berperilaku sesuai profil pelajar Pancasila, peduli lingkungan dan sekolah ramah anak. Setuju, Bro? Oke. Nah, ini ada pertanyaan, apakah misi sekolah ini yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi sudah berpihak kepada murid? Sudah ya, karena sudah jelas sekali ya, siswa yang diutamakan. Kalau bisa Bapak Ibu semati di depan, terwujudnya sekolah yang religius, berprestasi, berkepribadian, sehat jasmani dan rohani, terampil, ramah anak dan peduli terhadap lingkungan hidup. Ini adalah visi sekolah kita. Seperti yang disampaikan Pak Imam tadi, ternyata orientasi di sini itu bukan siswa. Terwujudnya sekolah, berarti sekolahannya yang religius, sekolahannya bukan siswanya yang religius. Gini Bapak dan Ibu. Makanya kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Imam. Alangkah baiknya nanti orientasi kita sesuai filosofi Desa Debatoro adalah siswa-siswa. Jadi di sini nanti saya sudah berkoordinasi, ada visi yang sudah saya buat pada waktu pertemuan di modul 1.3 dan sudah saya komunikasikan dengan Pak Imam nanti yang berikutnya. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, terkait visi yang sudah selama ini berjalan yang di kurun waktu 4 tahun saya di sini ya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, Bapak Ibu? Belum, gitu, ternyata lah ya. Karena di sini jelas sekali terwujudnya sekolah, berarti sekolahannya bukan siswanya yang dibentuk karakternya, berprestasi siswanya, ya. Sekolahnya yang religius, berprestasi, berkepribadian, sekolahnya sehat jasmani dan rohani, sekolahnya yang sehat, ya. Terampil, sekolahnya terampil dan peduli terhadap itu. Nah, berarti belum ya. Nah, pertanyaan kedua, jika visi sudah berpihak pada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Nah, ini Bapak Ibu, kita kan di sini sudah sekolah PTK, ya, ada nilai religius dan sebagainya. Dan yang sudah jalan selama ini tuh membaca Asmaul Husna, kebiasaan pagi setiap hari Rabu, ya. Doa bersama ya, doa di awal dan di akhir pembelajaran ya, mengawali pembelajaran. Sholat duha berjamaah, ini kalau nggak salah untuk kelas 456 ya. Nah, sholat duha berjamaah. Nah, mungkin nanti juga bisa ditambahkan ke sholat duhur berjamaah ya, meskipun dengan tingkatannya berbeda-beda, jamnya berbeda-beda. Tidak harus menyesuaikan kondisi masjid ya, karena itu umum. Mungkin nanti bisa sama-sama. Terus gotong royong, Jumat bersih ya, Jumat bersih. Gotong royong Pak, Jumat bersih ya, ini Jumat berkah. Dan bersih terus orang sing bagi-bagi lah, harusnya Jumat berkah. Iya, yang cuma ada sebenarnya. Tiga kelas
Ya, protokolnya cuma bersih, dekat kelas, oke. Yang cuma sedekah itu kan itu Pak, yang masukkan infak itu. Itu kan sekarang dibuat itu kan tiap pelajaran apa Pak? Tidak hari Jumat Pak. Oh, dari Jumat. Sekarang per hari agama, jadwal agama, kitabnya. Nah, jadi masing-masing kelas guru agamanya yang suruhan. Yang ketiga kreativitas. Nah, sebagaimana himbauan Bapak Kepala Sekolah, kita sudah mulai bulan kemarin Bunuci mengadakan setiap akhir bulan gelar karya di depan aula yang nantinya masih terpasang. Jadi untuk bulan Februari ini. Nah, gelar karya yang akhir bulan dalam rangka meningkatkan kreativitas siswa. Nasionalisme, upacara bendera setiap Senin jelas sekali, dan setiap kali upacara hari besar nasional, apel pagi, ya. Nasionalisme itu bisa digambarkan Pak. Kalau Apa? upacara misalnya upacara seperti Hari besar, satu hari orang besar. pakaian adat pakaian daerah. Oh, iya. Boleh Setiap kali kan kita juga berpakaian ada adat. pakaian adat. Mungkin bisa masuk Boleh pakaian Bapak. daerah. Tapi kan Yang pertama ya? ini aku mah. Nah, kalau upacara besar kan Upacara kemarin yang kemarin pas Sumpah Pemuda. Nah, kemarin kita kan, 17 Agustus. nah, kan semua, bukan hanya gurunya, semua siswa juga boleh ya. Itu dalam bentuk ya. bebas pakaian. Cukup nih. Nah, ini adalah program yang sudah kita laksanakan dan nanti akan ditambah ya, yang belum ada seperti tadi sholat zuhur berjamaah ya, mungkin nanti bisa terrealisasi. Selanjutnya contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Tadi visi sekolah kan terwujudnya siswa yang berprestasi, ya, berperilaku sesuai profil belajar Pancasila, peduli lingkungan, dan sekolah ramah anak. Ya, contoh sikapnya guru yang mencerminkan visi sekolah berarti apa? Guru menjadi teladan atau contoh bagi siswanya. Belajar ya. Pengembangan diri, oke. Sekarang orang tua, contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Kalau di sekolah kita, Berpakaian sopan. ya, Ya, perilaku yang menurut sekolah, berarti orang tua sudah mengikuti peraturan sekolah ya. Dalam artian ketika anak jemput mereka tidak masuk ke lingkungan sekolah sampai batasnya ya, terus berpakaian sopan ya. Terus mungkin di rumah juga membimbing putra putrinya ya dalam belajar juga. Yang selanjutnya murid taat pada aturan, oke. sopan santun dan bagus Pak. Kita lupa waktu. Taat pada aturan, kata tempat waktu maksudnya di situ taat pada aturan atau ya, sopan santun ya. Sopan santun ya. Jujur ya, jujur. Bertanggung jawab ya, oke. Pada sopan santun jujur. Jangan tugas tepat waktu Pak. Ya, itu masuk sini loh. Ah, ya, masuk sini. Nah, baik Bapak Ibu, kalau visi tadi sudah selesai, ya. Sekarang kita akan membuat prakarsa perubahan supaya nanti ke depan sekolah kita bisa lebih maju lagi dan berprestasi. Nah, ini saya contohkan. Di sini saya membuat prakarsa perubahan kelas, ya, yaitu mengubah papan triplek yang tidak terpakai di gudang menjadi jam kedatangan sebagai media atau alat untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Sebelum membuat prakarsa perubahan sekolah, maka kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita membuat tahapan yang namanya atap. Apa itu atap? Atap A itu diawali dari aset. Kita punya aset, baik itu ulangan, komputer dan sebagainya. Berarti itu aset. T-nya tantangan, A-nya aksi, B pembelajaran. Nah, di sini tadi saya membuat prakarsa perubahan kelas, memanfaatkan triplet yang tidak terpakai untuk dibuat jam kedatangan siswa di dinding, karena dinding kelas saya itu masih banyak yang kosong Bapak Ibu. Jadi saya memanfaatkan untuk itu 41 siswa. Jadi ketika datang dia langsung memutar jam berapa dia datangnya. Nah, karena ada bagian dinding kelas yang masih belum dimanfaatkan itu tadi ya, dan kebetulan ada triplet yang tidak terpakai. Nah, ini
berawal dari aset yang ada kita manfaatkan. Tantangannya mengubah papan triplet yang tidak terpakai menjadi jam kedatangan sebagai media alat meningkatkan kedisiplinan siswa. Aksinya jelas membantu siswa meningkatkan kedisiplinan, ya, penggunaan papan disiplinan dan sosialisasi manfaat disiplin bagi siswa. Nah, pembelajarannya anak memahami arti disiplin. Anak menjadi terbiasa datang lebih awal sebelum bel masuk dibunyikan. Anak menjadi lebih menghargai waktu. Nah, sekarang kita diskusi yang kedua, yaitu adalah membuat prakarsa perubahan sekolah. Dari tahapan apa aset di sekolah kita punya aset apa yang belum terkelola dengan baik, Bapak Ibu? Dan belakang kelas samping kan? Oh ya. Berarti apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, seperti tadi ya, lahan memanfaatkan kebun belakang kelas 3A. Bukan, ini coba selama ini kan sudah ada tanamannya, cuma kan berarti mungkin memaksimalkan namanya, karena sudah ada memaksimalkan lahan kebun belakang, ya, kelas, ya, menghasilkan iya betul. Yang kemarin itu, iya. Udah pisang, udah sering, ya, memaksimalkan lahan kebun belakang untuk meningkatkan karakter siswa, ya, untuk meningkatkan karakter siswa, gotong royong, ya. Jadi anak diarahkan di sana. Sebenarnya ini kalau di program kajian nyata itu kemarin sudah ada jadwal pemeliharaan tanaman apa saja juga ada. Cuma sampai sekarang belum jalan lagi, ya. Termasuk di greenhouse-nya. Greenhouse-nya kan juga aslinya kan greenhouse itu fungsinya apa itu? Untuk pembibitan. Jadi yang tanaman-tanaman masih kecil-kecil itu maksudnya greenhouse. Aslinya seperti itu lah. Selama ini kan greenhouse-nya juga belum maksimal. Berarti kita perlu memaksimalkan, ya. Nanti mungkin tingkat kelasnya juga kita galakkan kembali, ya. Sekaligus persiapan Adiwiyata 2024. Pertanyaan kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah yang belum jalan? Mungkin hanya komite, karena seperti yang kita tahu bahwa komite sampai sekarang itu hanya ada ketua dan bendahara, dan itu saja 2 orang suami istri. Nah, kemarin kita di awal waktu mengumpulkan paguyuban kelas semuanya Pak Imam sudah matur, nanti akan mungkin meregenerasi, ya, struktur komite, cuma sampai sekarang belum kita bahas, nanti ke depan. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kerja bakti, kurban farming kemarin. Terakhir adalah apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Tadi kan prakarsa perubahannya kan memaksimalkan lahan yang di belakang tadi. Ya. Kebetulan sudah kolaborasi pemantauan, ya. Nah, karena kalau jadwalnya terlaksana tapi tidak ada pemantauan dan evaluasi mungkin juga, ya. Pemantauan dan evaluasi. Setuju tadi? Setuju? Baik. Itu saja Bapak Ibu. Yang terakhir, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Budi. Oke, tepuk tangan lagi Pak Budi.
Assalamualaikum Pak Budi, keren abis ya bilang ya. Allah, terima kasih banyak. Pak Budi aja ya, komunitas belajar yang luar biasa mendukung Pak Budi untuk selalu bergerak, tergerak dan menggerakkan sehingga terwujud pada pertemuan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan tolong sampaikan juga nanti ke Pak Imam yang telah memberikan kesempatan Pak Budi untuk menyampaikan apa yang hasil dari pembelajaran ya tentang penyusunan visi sehubungan dengan yang mengedepankan bahwa sekolah itu diwujudkan untuk mendukung semua kebutuhan murid. Nah, jadi kalau kita belajar karena objek dan subjeknya adalah murid, berarti ada kata-kata menghamba pada murid. Bukan kita terus tunduk pada anak-anak, tapi menghambanya itu apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang mau tak jadikan, apa sih kamu. Nah, ternyata kita yang berkira Bapak Ibu. Itulah guru Indonesia. Tepuk tangan lagi. Jadi betapa luar biasa kita ini loh, bukan kita, Bapak Ibu. Kita itu, saya juga ingin mengeluarkan semangat Bapak Ibu yang luar biasa, rela meninggalkan keluarga, bahkan anaknya sendiri dilesi wong liya, kita ngelesi anaknya wong liya. Sering terjadi kayak itu karena anak itu lebih percaya pada Pak Guru-gurunya masing-masing. Iya enggak sih Bapak Ibu? Jenengan sangat dipercaya oleh murid-murid SDP Lor 3, sedangkan anak-anak, bunda dan bapak-bapak itu semua ternyata sangat percaya pada Bapak Ibunya yang mengajar. Iya. Dan itulah saling kepercayaan, kita harus percaya pada Pak guru-guru lain dan jenengan juga dipercaya oleh Bapak Ibu yang mungkin dari SD lain yang menitipkan anak-anak mereka yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang lebih luar biasa. Itu yang saya tangkap dari SDP Lor 3. Sehingga dari luar biasaan yang luar biasa tadi terwujud tadi Pak tolong dan visi-visinya tadi. Nah, visi yang luar biasa hari ini sudah tercipta dari hasil diskusi bersama Pak Budi sebagai penerusnya dari pertama waktu secara intern menyampaikan pada Pak Imam ya Pak Budi. Nah, Pak, visi-misi kita kok kayak jadul ya. Kenapa jadul? Pasti Pak Imam gitu. Karena pada dasarnya visi itu sebenarnya kan memang untuk murid. Cuma kata-kata murid kok tidak terupdate ya Pak, itu kata Pak Budi. Tadi Pak Imam juga cerita. Kemarin saya sama Pak Budi sudah datang satu. Ternyata sekolah kita itu visinya saya kan baru. Oh iya saya tahu Pak. Waktu saya kesini kemudian Pak Imam mendampingi Pak Budi juga. Ya tersenyum-senyum lebar. Kita saling diskusi karena kayak Pak Budi itu kayak anak TK yang diterke bapaknya. Lah bapaknya itu Pak Imam. Nah, diterke terkait SMP 5 ya Pak. Didampingi sampai Pak Budi mau ngapain juga harus ada Pak Imam, harus Pak Budi mau ngapain. Yuk kantor saya. Nah Pak Imam tinggal menyeleksi. Ini kata suci, tidak tolong wujudkan. Jadi apa yang menjadi kiprahnya Pak Budi akan dipantau oleh Pak Imam dan apa yang dilakukan insya Allah mendapat dukungan dari Bapak Ibu yang luar biasa. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Saya yakin semua nilainya 100 ya, tepuk tangan. Semoga keikhlasan kemudian rasa yang luar biasa untuk mendukung orang-orang yang ingin maju dan Bapak Ibu yang juga ingin maju mendapat dukungan dari semua pihak termasuk komite nanti yang insya Allah akan berjalan digalakkan tadi ya Pak Budi ya. Tadi Pak Imam sempat berpikir dan saya mau sih komitenya itu masih sebatas formalitas. Insya Allah nanti bisa, saya yakin Pak dengan izin Allah Bapak Ibu yang mendukung semua komite akan bisa kita gali lagi kekuatannya sehingga terjadi koleks yang luar biasa antara Kelor, komite dan paguyuban. Mari izin Bapak Ibu. Pemuja hati yang luar biasa yang mau menengok kami di SDP Lor 3 yang mau bangkit bersama Pak Budi. Pak Budi termasuk bom pertama di Lor 3 sekarang. Kepada Pak Nur, Bu Jati, biaya SDP Lor 3 itu sebetulnya waktu karakter itu sudah ada yang murid. Jadi kalau saya mengatakan anak SMP Lor 3 sehat, kuat, bergizi baik,
kita semua sehat dan sakit. Iya, iya, benar. Ya sehat, kuat, bergizi baik, ceria. Tepuk tangannya mana? Wah, lagi mulai anakku itu bangga dengan Indonesia. Salam Abita, aku bangga Indonesia, tanahku merah putih. Yeah. Iya, lengkap banget. Jadi untuk urus gadas kan. Iya. Jadi harapan itu kami kan. Iya. Ya dengan itu semua sehat. Iya, iya. Ya ceria. Itu baru ada yang bagian seperti tanahnya. ya itu bagian dari doa. Ya. Ya Allah nanti dikabulkan. Ya, karena itu mulai. Iya, iya, ternyata salah. Terus tiap hari sekarang kalau apa-apa Iya. terus kalau kurang anak-anak misalkan semangat, mana semangatmu? Ini semangatku. Sebenarnya KTH, kubra. Banget banget. Itu saya punya yang ketiga. Dulu saya dulu zaman Anda setelah ini dan dalam Dihidupkan lagi. ya, maka dari Pak Budi tapi kok belok tiga. Iya. Terima kasih Pak Budi. Sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah lengkap banget. Iya. Kalau belok tiga bilangnya Pak. Oh iya iya. Terima kasih. Sukses ya. Langsung aja. Langsung aja. Anak SMP 303 sehat, kuat, bergizi baik, ceria. Ayo berusaha kita rekaman. Kalau nggak salah. Oh iya, tidak ada kata expired bahwa kita itu berpikir memang kalau kita mau pensiun itu kan hanya kata-kata di hitam di atas tapi jiwa kita harus bisa sampai tetap di segala ini Pak. Terima kasih semua yang luar biasa. Aku baru keliri mendengarkan jalan dan aku praktek. Kata ini rangkaian kata yang luar biasa. Insya Allah dan ini saya lihat sudah pas kok. Real visi ya. Artinya bisa dicapai, dilaksanakan dan Bapak Ibu semua insya Allah pasti mampu, ya, pasti mampu. Karena kita ini kata-kata yang sederhana tapi banyak banget. Di dalamnya ada segala tindakan yang ingin ini mewujudkan anak-anak didik SDP Lor 3 yang selalu berprestasi, kemudian berperilaku sesuai profil pelajar Pancasila itu juga banyak. Kalau saya bilang banyak banget bro, ada 6 elemen, ada integritas, iman dan bertakwa, terus ada kemandirian, semuanya. Maknanya beri coba ayo ngobrol yang realnya dari Pak Karyo. Jadi aku istri aku. Ini mungkin pandangan saya pribadi ya, mungkin kalau nanti ada kesalahan karena sekali lagi saya tidak akan menyebutkan satu orang atau beberapa pelaku. Terus saja memang seperti yang dikatakan Ahmad tadi betul. Suatu perusahaan atau suatu lembaga atau suatu organisasi itu akan bisa maju manakala pemimpinnya itu bisa menjadi pengayom dan sekaligus jadi orang tua bagi kita semuanya. Tapi manakala pemimpin itu belum bisa, bukan saya mengatakan saya bisa, tapi belum bisa menjadi seorang pimpinan yang baik, mungkin segalanya jadi kacau balau. Bahkan termasuk hubungan di antara teman-teman kita saja, itu akan saling bermusuhan, akan saling menyalahkan, akan saling mencurigai. Akhirnya yang jadi korban siapa? Anak kita. Tapi alhamdulillah berkat kedatangan kepala sekolah kita yang baru, menurut saya pribadi Bu, ini bukan berarti karena saya temannya sejak dari PG sampai betul enggak, tapi yang saya rasakan ini sekarang sudah ada suatu keadilan, kemudian penanggungan, dan termasuk diantaranya bisa menumbuhkan talenta Bapak Ibu guru yang kalau katanya bukan yang unik dimiliki anak, tetapi ternyata Bapak Ibu guru itu punya keunikan juga. Keunikan ini kita pandang sebagai suatu kelebihan, insya Allah akan jadi sesuatu yang baik bagi kita semuanya. Kita ambil contoh Yosewu, seperti Pak Roman, mungkin orang mengatakan baru ketemu Pak Roman itu unik, tapi ternyata keunikannya ada suatu kelebihan.
Terbukti ini tadi, ini salah satu di antaranya. Kita jadi semangat. Tepuk tangan untuk Pak Rahmat itu. Dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang karena hasil karya dari Pak Rahmat ini akhirnya muncul kegiatan yang positif. Ini seperti itu. Kalau saya mungkin belum apa-apanya dibandingkan dengan Pak Rahmat atau beliau-beliau yang sudah senior, bahkan yang junior yang banyak pengalaman ini. Saya justru suka pada mereka-mereka ini. Sebab yang seru, kalau kata Ibu tadi tidak ada batas usia untuk belajar. Dan nanti saya pun juga masih dalam taraf belajar. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Naryo, Pak Rahmat. Saya yakin dan insya Allah banyak lahir orang-orang penting dari SD Pelor 3. Saya mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang tidak berkenan. Saya yakin manusia itu tanpa tangan dan lupa, salahnya itu sumbernya dari saya, kalau betul sumbernya dari Sang Pencipta. Terima kasih sekali lagi. Semoga dukungan Bapak Ibu semua menjadi pahala yang luar biasa dan mendapat keberkahan di setiap langkah Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara bisa berjalan dengan lancar. Tak lupa kita juga selalu berdoa semoga apa yang dicita-citakan Pak Budi bisa berjalan dengan lancar. Dan teman-teman Sebentar Bu, nanti kan baru selesai. Ini Pak Budi yang dalam hal ini yang ingin mewujudkan cita-citanya untuk menjadi guru penggerak. Betul Ibu. Kemudian saya juga berharap pada teman-teman, terutama yang muda-muda ini tadi, semoga nanti akan menyusul jejak Pak Budi sehingga sekolah kita akan semakin banyak menjadi guru-guru yang menjadi guru penggerak. Tepuk tangan untuk teman-teman kita semuanya. Sekali lagi saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam bertutur kata tadi kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.